Itu kan akunya juga miskomunikasi, kapan aku harus ngelaknya tuh aku lupa gitu. Udah action waktu mau diginiin aku malah diem doang gitu kan, harusnya aku mengelak gitu. Tapi ya udahlah, yang terjadi. Bikin orang makin penasaran gitu untuk nonton Chromo Leo. Nama karakternya siapa? Nama karakter aku di sini Zia. Zia itu adalah cucunya Om Tio, Danang, dan anaknya Jarot, si Bang Sani. Gimana beda apa sih sama kamu? Kata tomboy tadi. Iya, tomboy. Di situ tuh kayak Zia itu tuh rebel gitu anaknya. Ya, jadi bener-bener tomboy, pakai celana gede, pakai tank topan gitu. Terus yang jalannya juga nggak secewek gue gitu. Terus cara ngomongnya juga nggak secempreng ini. Jadi, nah makanya tuh aku sempet nangis waktu itu gara-gara untuk masukin peran itu tuh ke aku agak lumayan susah ya, karena suara aku cempreng kan, jadi aku harus belajar untuk ngomong agak berat gitu, dan ngomongnya nggak terlalu cepat, harus santai gitu. Terus cara jalannya juga jangan terlalu lenggak-lenggok gitu kan. Kalau anak tomboy kan jalannya nggak gitu ya, jadi kayak agak cowok lah pokoknya. Perawakan aku tuh kayak cewek rebel lah gitu. Berapa lama buat dapat karakter Zia ini? Alhamdulillah dalam waktu hari pertama kedua itu nangis dulu, hari ketiga keempat alhamdulillah udah masuk gitu Pas karakter tadi dia. ke tinju hidungnya Ya, aman. kena pukul gimana tadi, kena pukul Gak sama Bang nangis sih, Sani. cuman aku tuh kan posisinya emang lagi tiduran ya. Jadi waktu ketonjok itu tuh aku diam aja gini. Aku pikir tuh kayak udah berdarah kali ya, cuma aku nggak berasa apa-apa, aku nggak berani buka mata juga karena takutnya tiba-tiba mata aku biru. Tapi alhamdulillahnya sakitnya cuma di malam pertama aja, besoknya itu udah tinggal bengkak sama birunya aja gitu sih, nggak kenapa-napa sampai sekarang alhamdulillah. Lebamnya lama tapi lebam. Lama lumayan semingguan. Cuman karena aku seminggu itu syuting terus, jadi kita ditutupin pakai concealer gitu. Jadi alhamdulillah aman. Mungkin tapi agak kelihatan bengkak ya di mata sebelah sini. Dan ini juga kayaknya hidung aku agak bentok deh, nggak tahu deh. Tapi itu kenapa salah perhitungan kah kalian untuk pas koreo gimana? Mungkin karena ini ya, kita kan udah jam 3, udah jam 4 pagi ya. Udah oleng gitu, kepalanya udah nggak ada yang fokus gitu kan. Apalagi aku kan jam-jam segitu jam-jam ngantuk ya. Terus si Bang Saninya juga mungkin agak miss gitu kan, akunya juga miskomunikasi, kapan aku harus ngelaknya tuh aku lupa gitu. Udah action waktu mau diginiin aku malah diem doang gitu kan, harusnya aku mengelak gitu. Tapi ya udahlah, yang terjadilah, boleh lagi lain kali. Nggak kapok Karena berarti ya? enggak, karena sejujurnya aku emang bermimpi-mimpi untuk bisa dapat peran yang ada adegan berantemnya ya. Aku tuh suka banget karena kan sebelum aku syuting juga aku anak silat 2 tahun. Jadi aku emang bener-bener suka banget sih sama adegan-adegan kayak gitu. Makanya aku nggak pernah trauma atau gimana-gimana, enggak. Aku selalu bilang boleh kita coba lagi. Basic silatnya dipakai dong di sini. Dan setelah hari itu tuh akhirnya agak dikurangin gitu sih. Ya lumayan kepake lah basic-basicnya aja gitu. Yang penting kan bisa basicnya. Kalau masalah koreonya kan beda gitu. Tapi ini belum horor kamu yang paling fisik gitu nggak sih? Yes, ini yang paling fisik parah, lari-lari terus kayak tadi Om Tio bilang, lompat lari dilempar ini itu. Aduh. Tapi ini yang paling seru menurut aku syutingnya, karena ya yang tadi aku bilang aku suka banget sama action. Film action juga aku suka, jadi aku sangat enjoy syuting film ini walaupun agak kesiksa ya sama Mas Anggi selalu sih sebenarnya. Dia selalu menyiksa aku di setiap film dia yang ada akunya gitu. film pertama bareng Om Tio, betul atau Ini film kedua bareng Om Tio. seperti apa sih kerjasama di film ini? Kelihatan ada chemistry-nya dapet. Kerjasamanya aku seneng banget ya, karena waktu itu sebelumnya udah pertama kali sama Om Tio di film horor yang sebelumnya. Terus yang kedua, Om Tio kan orangnya emang gampang bonding sama semua orang ya. Jadi aku nggak pernah ada rasa nervous dan takut sih sama dia. Apalagi dia emang sering banget ngobrol sama aku dan bercanda gitu kan. Jadi aku nggak pernah ngerasa ada gap juga sama dia, dan aku benar-benar seneng banget bisa satu project sama dia. By the way, aku lagi satu project lagi sama dia. Ini untuk ketiga kalinya. Gimana sih Om tuh ngomong banget di kamu? Ngomong banget dia tuh bener-bener ngejadiin aku sebagai anaknya, cucunya. Dia emong sama dia kalau ada makanan nggak pernah lupa untuk nawarin aku, begitupun aku juga, karena buah kesukaan kita tuh sama, kelengkeng. Jadi setiap aku beli kelengkeng pasti dia makan juga, begitupun sebaliknya gitu. Kita emang bener-bener deket dan udah bestie banget lah kalau bisa dibilang.